Cek, cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV. Menghadirkan 5 narasumber, Profesor Dr. Elita Rahmi sebagai pengamat, Henry Nursal, Wakil Ketua Serikat Media Cyber Provinsi Jambi, Asari Syafei, Direktur Program CR1, Saiful Roswandi, Juru Bicara Fahrori Safril, dan Ansori Hasan, Juru Bicara Al Harisani. Mengupas tema malam ini, jurus mabuk pasangan calon gubernur Jambi. Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Kembali hadir malam ini dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Pemirsa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak lama lagi akan ditabuh. Gerak langkah pasangan calon dan tim koalisi dan tim pemenangan dibatasi oleh banyaknya aturan. Aturan yang cukup keras yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selain itu, para calon juga dikebiri oleh aturan dalam berkampanye dan bersosialisasi di media. Padahal dalam kondisi COVID mestinya medialah yang paling tepat dalam memperkenalkan kandidat dan calonnya. Dengan banyaknya aturan itu, tentunya tim harus memiliki jurus-jurus jitu atau dalam kata kutip jurus mabuk untuk merebut kemenangan di tengah situasi yang sulit ini. Seperti apa strategi mereka? Baiklah, kita tanya kepada 5 narasumber kita malam ini. Yang pertama, saya beri kesempatan dulu kepada Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi. Silakan Bu. Sesuai dengan tema sekarang ini, apa yang dilakukan pengamatan Ibu, seperti apa yang harus dilakukan para calon, para tim sukses nanti. Terima kasih. Pemilihan gubernur pada tahun 2020 ini sesuatu yang sangat strategis bagi Provinsi Jambi. Karenanya kita berharap besar terhadap pemilihan ini agar jurus mabuk ini dapat menghasilkan yang terbaik bagi Provinsi Jambi tentunya. Kita ketahui bahwa masyarakat di Provinsi Jambi ini adalah masyarakat yang sangat tradisional, bahkan ada masyarakat yang rasional, ya. Kemudian ada juga pemilih pemula yang selalu berubah-ubah, dan ini menurut hemat saya perlu mendapat perhatian bagi pasangan calon. Strategi apa yang bisa dia lakukan dengan klasifikasi masyarakat tersebut. Artinya pasangan calon betul-betul sudah melakukan suatu kajian yang mendalam terhadap faktor sosiologis masyarakat yang ada pada masing-masing tersebut. Kita ketahui bahwa terdapat 2,4 juta ya pemilih kita pada tahun 2020 ini, sehingga ini menjadi sesuatu yang harus mendapat di hati masyarakat, ya. Bagaimana supaya pasangan calon mendapat hati, ya, mendapat cinta, ya. Nah, ini strateginya harus banyak, ya.
bisa strategi mabuk nian, ada setengah mabuk, ya, atau memang harus tidak mabuk gitu. Jadi ini kelehean daripada tim ses lah ya, tim ses bagaimana mendekati hal tersebut. Dan lebih menarik lagi ketika berhadapan dengan pemilih yang berubah-ubah ya. Pemilih pemula diantaranya termasuk pemilih rasional, ya, pemilih intelektual itu mengalami perubahan yang cukup tinggi ya, karena dia harus mendapatkan informasi yang utuh terhadap seberapa jauh sebetulnya pasangan calon ini serius dan sungguh-sungguh, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat Jambi, khususnya di dalam mengembangkan pembangunan di Provinsi Jambi. Sehingga jualan kampanye memang menjadi suatu yang harus mendapat kajian ya. Jadi roadmap kampanye pada tahun 2020 ini akan lebih khusus lagi apalagi kita dihadapi dengan COVID-19 ini, sehingga bagaimana perhatian pasangan calon terhadap persoalan ekonomi, terhadap persoalan sosial, terhadap persoalan budaya, dan masing-masing daerah memiliki ciri khas, ya, ciri khas yang berbeda, ya. Sehingga memang kalau jurusnya tidak banyak, ya, atau jurusnya satu, saya rasa ini akan kalah. Ya. Nah, kemenangan memiliki harga yang tinggi, oleh karena itu tema-tema yang akan diangkat menjadi tema kampanye betul-betul tema-tema yang mengena di hati masyarakat. Ya. Khususnya masyarakat di Provinsi Jambi gitu. Karena hampir sekitar 20% ya ada pemilih tambahan kalau kita lihat dari tahun 2015 ya ada. Sehingga ini kan juga harus mendapat perhatian khusus bagi pasangan calon tersebut. Dan kita lihat dari 3 pasangan calon ini semuanya memiliki pengalaman di bidang pemerintahan ya. Namun pengalaman itu tidak cukup untuk sampai di hati masyarakat apabila tidak dikemas dengan packing yang menarik. Nah, packing menarik inilah yang menjadi nilai jual bagi pasangan calon, sehingga pemilih kita yakin bahwa pasangan calon yang diajukan mereka ini betul-betul pasangan yang tangguh, tahan banting gitu kan, tahan banting ke depan. Saya rasa demikian. Oke, yang penting harus dikemas dan packingnya yang bagus gitu. Nanti kita tanyakan sama mereka seperti apa. Mungkin sebelumnya kita beri kesempatan dulu kepada Bung Henry Nursal, salah satu direktur di SMI yang juga wakil ketua SMI Provinsi. Mungkin kita dengar pandangan dia. Baik, terima kasih. Pemilu kali ini menurut saya menarik gitu ya, sangat menarik sekali. Juru bicaranya abang-abang saya yang sudah saya kenal semua nih. Ini kalau udah bicara jurus mabuk nih ahlinya nih bertiga nih. Saya yakin ini ahlinya nih. Ahli mabuk dalam hal berargumen gitu ya. Dalam hal ide kreatif saya yakin abang-abang ini sudah luar biasa. Namun menurut saya di masa pandemi, di masa Covid ini, apapun ide gagasannya sebagus apapun, kalau tidak menyentuh, tidak ada apa-apanya. Karena masyarakat kita, Jambi terutama, semenjak tanggal 23 Maret hingga hari ini, tidak pernah berhenti diteror dengan yang namanya Covid. Dari mulai positif 2 orang, hari ini sudah 409 orang. Nah, jadi pada saat masa kampanye, waspada nih, siap-siap. Ada gelombang kedua yang menakutkan menurut saya. Kalau tidak kuat. Di samping itu ada ekonomi nih, kita bicara ekonomi. Jadi kalau bicara program para kandidat, saya lihat programnya sudah luar biasa. Saya sudah sempat komunikasi langsung dengan 2 calon, yaitu Pak Fahruri Umar, kemudian Pak Al Haris, karena lewat media Zoom ketika penetapan angka, penetapan nomor itu saya sempat komunikasi. Mereka punya konsep yang luar biasa, dari timur ke barat. Ada yang timur, tengah, dan barat. Ini menarik gitu. Termasuk Pak Cendra dan Bu Ratu. Ini menarik. Tapi tidak ada satupun saya perhatikan hingga saat ini berbicara adalah nanti setelah dilantik atau setelah apa nanti. Bagaimana pemulihan ekonomi di saat selesai pandemi ini.
Ini yang lebih gila gitu. Ini lebih gila. Jadi harapan kita para calon punya konsep itu tuh. Selain konsep yang untuk ke depan. Karena ada yang sudah lebih dekat. Ada yang sudah menyerang kita semua sangat luar biasa. Bukankah COVID itu menyerang titik lemah kita? Titik lemah kita, kalau jantung kita lemah, jantung kita diserang oleh COVID. Nah, kalau saat ini juga kan titik lemah kita adalah dompet. Nah, itu diserang COVID tuh. Jadi buntu rame-rame, benar-benar mabuk nih kita dibikinnya gitu kan. Nah, jadi para juru bicara, kemudian ada direktur program di sini, arahkanlah calon itu, kandidat itu, seperti apa sih sebenarnya seharusnya di masa COVID. Tadi pesan Mendagri, Pak Tito Karnavian mengatakan bahwasanya Anda kampanye silahkan para kandidat, kata Mendagri. Tapi ingat, jangan kumpulkan massa. Tapi sampai saat ini kan masih ada kumpul-kumpul massa. Oke, tidak diundang, memang tidak diundang. Mereka datang sendiri. Nah, bagaimana mencegah itu? Supaya jangan datang sendiri tadi gitu. Nah, kan itu tuh menarik. Itu tantangan yang luar biasa nih. Jadi abang-abang yang ganteng di sini selaku juru bicara, rasanya saat bicara sudah cukup lah. Media akan mengutipnya luar biasa. Nih abang-abang bertiga, hati-hati nih bang. Ketika abang nanti mabuknya sedikit, kami akan tulis sedikit juga mabuknya bang. Kalau mabuknya banyak, kami tulis banyak juga bang. Karena tiga-tiganya ahli mabuk, kami terpaksa harus menganalisanya lewat mabuk juga bang. Gitu. Kalau tidak tuh tidak kenal kami nih, gitu kan? Kan begitu. Jadi sementara itu dulu, menurut saya dari sisi orang media, saya memandangnya dari sisi media, mengamati hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Yang paling utama saat ini adalah psikologis masyarakat kita, terutama di Jambi saat ini sedang dalam benturan yang luar biasa di masa COVID ini. Terima kasih untuk sementara, Bung Mutadi. Oke, mungkin kita beri kesempatan kepada yang di tengah dulu, yaitu sesuai nomor ya, nomor 2, Saiful Roswandi. Silakan. Cek. Baik, terima kasih kepada Abang Mutadi ini, gubernurnya Kupas Habis. Baik, ini menarik kalau tadi disebut dengan judul jurus mabuk. Meskipun tanda petik, sesungguhnya dalam hal konteks Pilgub hari ini, jurus mabuk pasangan calon itu dari pembicaraan yang disampaikan Pak Mutadi itu kan mau berbicara tentang strata kampanye, ya kan. Kalau untuk kondisi hari ini perlu diketahui, secara umum saya memperhatikan baik terutama lembaga penyelenggara ya, dalam konteks ini yang stakeholder yang berkepentingan, nampaknya sesungguhnya masih ambivalen dalam konteks pilkada. Di satu sisi kita didesak untuk melakukan pemilu kepala daerah, di sisi lain syarat-syarat untuk terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas, semuanya dipangkas. Jadi antara keinginan mencapai sesuatu yang berkualitas dan infrastruktur syarat untuk memenuhi hal yang berkualitas, semuanya sudah dekat. Maka resikonya pemilu kali ini cukup sanksi saya akan terwujud secara berkualitas demokrasinya. Seluruh media infrastruktur berkampanye hari ini sudah di-cut semua. Rapat umum barusan dikeluarkan PKPU nomor 13 tahun 2020 itu sudah dibatasi semua, ditukar menjadi via daring, media sosial semua dipakai. Kita bisa melogikakan atau merealistiskan sejauh mana kemampuan digitalisasi ini bisa menjangkau kepada 2,4 pemilih untuk Jambi. Nanti kita bisa juga report berapa sih pengguna media sosial hari ini. Seyogyanya, kalau pandangan saya, kalau ingin demokrasi ini tetap berkualitas, pemilu tetap dilaksanakan, sementara di satu sisi secara umum kita dihadapkan dengan pandemi COVID, benar secara digital, tapi plus medianya juga dipakai infrastruktur televisi. Jangan televisi dibatasi juga, karena itu media yang tidak mengganggu proses ini dalam hal pandemi. Ini yang semestinya para lembaga penyelenggara sebenarnya kemarin itu untuk bisa mencerdasi seluruh infrastruktur yang bisa digunakan akibat keterbatasan kondisi pandemi ini,
maka infrastruktur itu harus digunakan, mulai dari media daring, media digital, segala macam, sampai kepada televisi, radio. Nah ini kan peraturan mengenai siaran di TV, iklan dan di radio segala macam dibatasi. Peraturan mengenai kampanye bertatap muka segala macam dengan konstituen dibatasi, lalu hanya ditukar dengan space yang kecil melalui digitalisasi. Saya cukup agak sanksi sehingga pemilu ini bisa berkualitas. Satu. Terus yang kedua, kalau mengenai siasat dengan sudah keluarnya PKPU ini nomor 13, bagaimana sih nanti strategi Anda agar pesan-pesan politik ini sampai kepada konstituen kita? Memang kita terpaksa review seluruh strategi kita. Yang kemarin janji harus rapat umum sekian, pertemuan dengan volume atau kualitas orang sekian, sekarang udah dibatasi, boleh 50. Paling banyak 100, dalam ruangan 50. Bayangkan kalau 50 ini untuk mengcover atau menjangkau 1.500 desa, 141 kecamatan, 161 kelurahan. Wah ini nggak ada waktu, nggak cukup. Pun digunakan digitalisasi juga nggak cukup. Memang terpaksalah mengambil istilah judul, gerakan-gerakan sporadis terpaksa dilakukan. Baik seluruh tim melakukan pertemuan door to door dengan konstituen maupun dengan kandidat dengan segala keterbatasan terhadap konstituen. Ini kan kadang sanksi hari ini, contoh kandidat mau ketemu konstituen maupun door to door, tidak door to door, sanksi yang ada di belakang kepala para paslon, apakah konstituen ini terdampak? Apakah dia, apa kata istilah hari ini dalam COVID, orang tanpa gangguan dalam konteks COVID, virus? Ini yang jadi sanksi. Meskipun door to door, jarak tetap juga diatur. Nah, ini hal-hal yang terpaksa kita bekerja keras untuk mengembangkan seluruh sayap gerakan tim, memperluas struktur-struktur tim sehingga bisa sekemampuan waktu yang disediakan untuk mendapatkan, menyampaikan pesan itu sampai kepada seluruh konstituen kita. Itu hal-hal yang harus dilakukan dari pihak kami gitu. Oke, jadi bisa kita ambil tangkap artinya boleh dilakukan pakai mabuk asal jangan ketahuan gitu. Mungkin kita dengan cara yang lain. Iya. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bung Azari, ya, calon dari nomor 1 nih. Baik, terima kasih kepada Bang Mutadi yang telah beri kesempatan pada kami dari calon cerah nomor urut 1 di forum yang mulia ini di Jukupas Habis. Rakyat Jambi dari Telung Berasap sampai Kombak Bedebur. Salam dari Cik Endra, Ratu Munawara, agar di tanggal 9 Desember nanti jangan lupa nomor urut 1 coblos. Baik Bang Mutadi, pemirsa Jambi TV di rumah dimanapun berada, pada malam hari ini kami ini diundang dalam tema jurus mabuk. Memang ini boleh dikatakan tiap hari kami ini mabuk terus berdiskusi tentang masalah kontestasi pilkada 2020 ini. Apa yang diulas oleh Profesor Elita tadi berkaitan tentang regulasi, kemudian apa diulas oleh Pak Hendri tentang ekonomi, saya membacanya begini. PKPU nomor 5 tahun 2020, PKPU nomor 13 tahun 2020. Setelah saya sitir satu persatu pasalnya itu, memang membonsai gerakan politik pada pilkada 2020 ini dalam rangka sosialisasi. Bayangkan dengan interval waktu kurang lebih 80 hari, saya hitung hari ini ya. Kemudian kita mesti menjangkau sosialisasi, mentransformasi kandidat kita masing-masing bertiga ini dengan jangkauan 141 kecamatan, 163 kelurahan, 1399 desa seprovinsi Jambi. Bayangkan. Lalu saya baca juga batasan-batasan APK yang untuk kita sebagai media mensosialisasikan kandidat kita. Contoh, katanya dari tingkatan kota saja APK itu maksimum cuma 10 APK seperti Bando ya, baliho dan sebagainya. Dan kita boleh upgrade
itu di angka 200%. Jadi berkira 20 berarti kalau dia 20 berarti 40 kita bisa. Bayangkan kita untuk mensosialisasikan itu. Nah makanya saya berharap kepada penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu hendaklah lebih elastis, harmonisasi lah regulasi itu terhadap kondisi kekinian kita, di mana kita sedang diteror oleh wabah COVID-19 ini yang memang membatasi gerak kita untuk bersosialisasi. Itulah karenanya makanya saya berharap juga kami bertiga ini, masing-masing kandidat ini memberi surat permohonan lah kepada KPU penyelenggara dan Bawaslu, coba dikaji ulang, karena hukum itu setahu saya nggak begitu kaku banget ya, harus elastis dia, sesuai dengan kondisi yang sekarang. Nah makanya kalau nanti contoh kan di depan rumah saya kan ada baliho cerah itu, dibongkarnya, saya pasang lagi. Kenapa? Rumah saya mau sosialisasi, mengabarkan orang bahwa ini calon yang kami dukung. Nah, perkaranya sekarang hari ini harapan kami seperti ada Pak Ibu Profesor juga ini di sini, nanti juga berkirim surat kepada KPU dan Bawaslu, ya di atas namanya hukum itu ada namanya kebijaksanaan ya Bu ya. Berilah kami kelonggaran supaya ini agak enak mainnya nih. Ini kan terlalu mencekam. Seolah-olah ini kan bukan pesta demokrasi. Mestinya ini ajang demokrasi. Kalau bagi kami cerah, itu dibatasi 2 baliho pun per kabupaten, kami sudah happy enjoy. Kenapa? Survei kami tinggi, 3,33%. Nah saya kasihan nih tangga sebelah ini, surveinya masih di jauh ke bawah. Memang harus dipacu bagaimana adrenalinnya supaya mengejar ketertinggalan survei itu. Ini saya sebenarnya bicara ini untuk memikirkan kawan-kawan yang sebelah ini. Ya. Kalau kami udah survive, udah aman. Mungkin nanti kita bicarakan ya. itu. Iya itu Bang tadi. Iya, saya berharap KPU agak longgar lah, agak enjoy lah. Kalau perlu kita ngopi-ngopi bareng-bareng. Gimana cara jalan keluarnya? Saya yang khawatirnya begini, tujuan KPU dan Bawaslu itu bagaimana dia mensosialisasikan 3 calon ini 1, 2, 3. Targetnya adalah muaranya supaya elektabilitas maksudnya partisipasi pemilih itu harus maksimal, minimal dia 75% ya. Kalau begini kondisinya, aku pastikan paling tinggi 45% ini partisipasi pemilih. Berarti kan KPU gagal. Kalau begitu biar kami aja bertiga yang ganti nih. Jadi KPU. Siap kan? Betul. Nah itu. Yang tidak siap itu cuman Ansori, memang dia tidak punya kemampuan di situ. Kalau saya siap kapan pun. Terima kasih Bung tadi. Oke, sangat menarik, nanti kita debatkan di Tenggeruan. Mungkin beri kesempatan dulu kepada Bung Ansori, calon nomor 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mutadi, para pemirsa Jambi TV pada malam hari ini. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat datanglah kepada PJS Gubernur kita yang baru ini ya, yang baru saja ditunjuk oleh Mendagri. Semoga kehadiran beliau di Jambi ini nanti bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan rakyat Jambi selama Bapak Parori Umar ini cuti gitu kan. Dan harapan kita juga dengan PJ ini nanti juga tetap mengawal pilkada ini dapat berjalan dengan demokratis gitu. Baiklah, mungkin untuk awal ini saya juga ingin menyampaikan tentang apa yang telah disampaikan Ibu Prof tadi mengenai strategi-strategi apa yang akan pasangan atau tim dari kami lakukan ke depannya. Kalau bicara strategi Bang tadi jelas lah, kita tidak akan mengeluarkan semua strategi, namanya juga strategi kan. Jadi kalau sudah dikeluarkan bukan strategi lagi namanya kan. Tapi tidak apa-apa, untuk kisi-kisi akan saya sampaikan lah biar mungkin kandidat yang lain bisa kasih ilmu dikit gitu. Ya itu Bang tadi. Tapi saya lihat tadi Bang tadi penjelasan dari rekan-rekan saya berdua ini semakin mendekati pilkada sepertinya tingkat emosi, tingkat kecemasannya semakin tinggi. Ada yang menyalahkan KPU, ada yang ya seperti yang saya dengar tadi kan. Tapi kalau bagi kami insya Allah sampai hari ini kami merasa optimis
berkenaan dengan sosialisasi pasangan kami ini, kami sangat optimis sekali. Ya boleh dikatakan hampir 80% masyarakat Jambi ini sudah mengenal Wo Haris. Dan ini yang saya sampaikan bukan tidak ada dasar, Bang. Yang pertama mungkin nama Wo Haris di Provinsi Jambi ini memang sudah jauh hari sudah kita sosialisasikan, bahkan sebelum COVID-19 ini datang gitu kan. Apalagi dengan simbol yang 3 jari ini, itu sudah setahun yang lalu, Bang. Simbol 3 jari ini sudah setahun yang lalu, bahkan sebelum COVID-19, Bu. Awalnya memang kita bukan menunjuk angka 3 gitu, tapi simbol ini huruf W. W itu karena Bang Haris ini, Pak Haris ini biasa dipanggil Wo, makanya kita simbolkan dengan 3 jari Wo. Dan alhamdulillah waktu pencabutan nomor urut kemarin ya sesuai gitu kan, nomor 3 dan Wo. Itu mungkin salah satu rezeki juga, dan itu juga bagian dari kemudahan bagi kami untuk bersosialisasi. Itu satu. Yang kedua, harus kita akui, walaupun saya sebenarnya agak kurang sepakat sebenarnya dengan tema malam ini kan, jurus mabuk. Jujur aja, kalau kami tidak pakai jurus mabuk, tapi terukur. Kami terukur dan kami selalu melihat data gitu kan. Misalkan kita tahulah selama COVID ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari bahwa kampanye para calon ini pasti terbatas. Tidak boleh mengumpul orang banyak, tidak boleh terlalu ya bergerilya berlebihan seperti pilkada sebelumnya gitu kan. Nah, salah satunya itu ya dengan menggunakan media sosial, internet. Dan kita sudah mengukur juga berapa banyak sih pengguna internet di Jambi gitu kan. Nah, bisa kita cek, mungkin kawan-kawan di sebelah juga itu harus menjadi acuan kita juga. Berapa banyak pengguna internet di Jambi, berapa juta orang, dan itu sudah kami jadikan acuan juga gitu kan. Nah, melalui internet inilah selama ini kami terus melakukan sosialisasi dan hasilnya alhamdulillah sangat efektif, Bang. Iya kan? Apalagi jauh-jauh hari kami juga sudah merangkul yang namanya pemilih pemula, Bu. Ada namanya Gerakan Milenial Al Haris misalkan. Itu sudah kami bentuk mungkin hampir 1 tahun yang lalu. Dan itu sekarang sudah memiliki anggota kurang lebih sekitar 8.000 orang di Provinsi Jambi ini. Tapi gini, ya, kemarin salah satu secara langsung dari calon dan termasuk juga pencabutan undi dari KPU itu, saya lihat itu hanya tak sampai 1.000 orang yang nonton. Saat itu. Maksudnya gimana, Bang? Saat menonton secara langsung itu pakai internet melalui YouTube, itu tidak sampai dari 500 orang. Ya kalau itu kan mungkin banyak faktor, Bang. Bisa jadi di daerah tempat mereka masing-masing mungkin mati lampu atau apa. Itu banyak faktor lah itu kan. Tapi yang jelas artinya kami memiliki modal anak-anak muda yang sudah melek teknologi, anak-anak muda yang memiliki media, rata-rata memiliki media sosial. Bahkan mohon maaf mungkin ini sudah viral gitu. Salah satu video yang dibuat oleh tim kreatif kami itu sudah bisa tembus menjadi 2,4 juta orang, Bang. 2,4 juta penonton gitu. Makanya saya sering sampaikan dengan Pak Asari juga, coba lihat nih. Kami punya satu video saja itu yang nonton sudah 2,4 juta orang gitu. Video apa itu? Salah satu video yang kita upload yang 2 juta tadi. Melodrama Korea. Ya nanti habis break ini saya buka itu. Ya, silakan Abang buka. Itu satu dari salah satu ya, mungkin tidak apa-apa saya sebut di sini ya. Salah satu media sosial namanya TikTok. Satu lagi itu Korea. Coba dengar dulu penjelasan saya biar kisi-kisinya dapat gitu kan. Ya, itu betul. Iya. Memang 1 juta, Bang, tapi orang luar semua nonton. Nah, ini harus kita ini saya jelaskan lagi bahwa satu Instagram saja, salah satu Instagram yang sudah mempublis, berarti Instagram ini bukan milik tim kami loh, tapi penontonnya sudah mencapai 2,4 juta juga. Mungkin gini, nanti kalau untuk lebih lanjutnya kita bahas. Ya, maksud saya gini, saya menjawab dari uraian dari Ibu Prof tadi. Mungkin salah satu strategi dalam mensosialisasikan
calon kita ini ya salah satunya dengan menggunakan media sosial. Itu mungkin Bang. Kita tahan dulu nanti. Siap Bang. Pemirsa, nanti penyampaian Anda kita lanjutkan setelah yang satu ini. Halo. Kakek tengok juga. Hah? Bisa kakek bisa lah. Jadi kakek masuk ya kalian biarlah kakek ya. Ya ini habis dah ya. Iya. Hidup semuanya. Hidup semua itu. Belum bukan kupat habis. Siap, Cek. Siap, Cek. Dia ketemu dengan kami yang mencuri. Kalau mau jangan nyala. Ini enggak becek cicir orang mau gue minum sampai potong-potong. Aja dibuat kan. Tapi alki psikologi ini. Psikis itu diracau. Kaplingan menjual kaplingan tanah siap bangun dengan lokasi sangat strategis, berada di depan gerbang utama Universitas Jambi, lebih kurang 500 meter dari jalan lintas Jambi Morobulian, dengan angsuran mulai 270.000 per bulan. WR Kaplingan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin berinvestasi, membuka usaha sebagai tempat tinggal di kawasan strategis seputar pusat pendidikan terbesar di Provinsi Jambi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi. Apakah Anda tidak khawatir produk palsu? Tidak. Kapan kita pakai produk Sunda? Tenang, sudah kusiapkan. Sempurnakan tatanan interior Anda bersama Sunda. Wow! Wujudkan imajinasi Anda dengan desain terbaik menghiasi dan melindungi rumah Anda bersama Sunda. Ini dia, Tokyo no Ramen. Enak. Tokyo no Ramen, kedai ramen yang mengusung gaya Jepang. Mulai dari dekor, cara memasak, resep, dan bahan bumbu alami yang dikirim langsung dari Jepang. 100% halal, menggunakan kaldu ayam yang diproses selama 6 jam.
Tokyo No Ramen yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, nomor 40 Mayang, Kota Baru Jambi. Ingat ramen, ingat Tokyo No Ramen, 100% halal. PT Putra Sentosa Prakarsa setelah sukses dengan proyek-proyek terbaiknya, kini PT PSP mengembangkan mega proyek di kawasan Purimayang, Kota Jambi. Hunian modern ini kembali membuka klaster terbarunya, yaitu Mansion Kito. Hunian bernuasakan alam yang dapat disesuaikan dengan gaya hidup Anda. Nikmati keamanan dan kenyamanan tinggal di kawasan super mewah ini dengan fasilitas yang lengkap. Dilengkapi dengan clubhouse Kito, kolam renang, fitness center, kafe dan bakery, serta jogging track untuk aktivitas olahraga Anda. Miliki segera, hanya 56 kafling eksklusif. Untuk informasi, hubungi kami. Daihatsu Sigra terbukti merupakan mobil MPV LCGC terlaris pilihan warga Indonesia. PT Surya Sentosa Primatama memperkenalkan New Daihatsu Sigra dengan desain yang lebih stylish dan fitur yang lebih canggih. Wujudkan impian keluarga jadi nyata. Tampil lebih modern dengan desain grill dan bumper baru, dipadukan dengan desain fog lamp baru yang lebih sporty. Dilengkapi dengan lampu LED lebih mewah dan hemat energi. Semakin stylish dengan new design velg alloy ring 14. Tampilan baru yang elegan dengan new design backdoor garnish dan rear combination lamp. Dilengkapi retractable outer mirror, fitur kenyamanan yang memudahkan Anda melipat spion hanya dalam satu kali menekan tombol. Kini telah hadir dengan dual din touchscreen audio, dilengkapi dengan kamera mundur memudahkan Anda dalam memarkir kendaraan. Semakin praktis dengan banyaknya tempat penyimpanan tambahan memberi kemudahan saat Anda berkendara. Daihatsu, sahabatku. Pemirsa, di Kupas Habis kita lanjutkan dengan tema jurus mabuk calon. Saya mau tanya, tadi dia mengatakan bahwa ada 2 juta lebih, kita tidak tahu kapan itu video, tapi hasil survei dari lembaga survei manapun yang saya lihat, pengaruh terhadap media sosial itu 5-10%. Nah, itu hasil survei dari lembaga-lembaga survei. Apakah, saya mau nanya, apa Anda percaya dengan apa yang disampaikan tadi itu? Ya, baik. Jadi begini, untuk yang disampaikan oleh... Saya ini belum selesai ngomong tadi sebenarnya kan? Nah, udah break tadi, Anda sudah break. Apa yang disampaikan oleh teman saya sebagai tim 01 dan 03 itu hal yang lumrah dalam hal ia menghibur hati. Tapi mereka lupa bahwa yang sedang mereka lawan ini incumbent yang sudah 10 tahun loh
bersosialisasi di masyarakat dan 2 kali menang, dan itu tetap dia dalam pemenangan itu dia dalam posisi nomor 2. Sekarang juga nomor 2 ini kode alam bahwa memang Fakhruri Umar itu adalah orang yang mendapat berkah yang kemungkinan bisa memimpin untuk berikutnya. Kalau Bung Ros ini tunggu, ini saya lagi bicara. Nah, bukan berkhayal, ini saya ingin mencapaikan fakta. Ini realitanya begini. Beri dia dulu kesempatan. Tunggu giliran saya. Ya, buktinya hari ini. Iya, ini realitanya. Dari C. Endra itu cara tutup. Iya, itu survei Anda silakan. Anda bukan survei carta politika. Tapi kalau mau menangkis, mau survei carta politika, silakan. Dari persoalan bagi saya. Itu hayalan. Ya, bukan persoalan hayalan. Biarkan dia menjelaskan dulu. Nanti saya tanggapi. Persoalan baju adat saja. Yang dipakai itu bukan adat Jambi. Dengar basing. Nanti saya jelaskan semua. Saya jelaskan semua itu. Jambung Bros ini kebanyakan baca buku komik Komiko. Iya, kita dengar. Komiko itu memang bercerita tentang masalah jurus mabuk. Ya, kita biar kasih kesempatan dulu nanti ditanggapi ya. Realitasnya Fakhruri Umar berpasangan dengan HBA menang di saat mereka nomor urut 2. Fakhruri Umar dengan Zumi Zola juga menang di saat mereka nomor urut 2. Hayalan dari mana? Itu sudah 7 tahun loh. Artinya yang ingin saya sampaikan, mau survei apapun yang mereka jelaskan, unlogis kalau menyebut Fakhruri Umar tidak dikenal masyarakat. Ingat loh, popularitas dia 90%, nyaris 100%. Satu-satunya pejabat trust yang masih tinggal hari ini dalam konteks politik, apalagi ikut pilkada hari ini, mustahil mau mengalahkan dari sisi popularitas, apalagi elektabilitas yang sudah 2 kali menjabat. Is okay kalau hari ini. Kalau popularitas kita akui lah. Iya, sudah. Kalau sudah diakui sudah, tidak perlu dilanjutkan. Persoalan elektabilitas itu nanti persoalan penentuan di 9 Desember. Itu persoalan suka dan memilih. Itu nanti kita cek 9 Desember kebenaran itu. Yang jelas kebenaran hari ini yang tidak dibantahkan secara realistis adalah 7 tahun dan 2 kali bertarung menang terus. Insya Allah biasanya ketika itu jarang orang kalah. Kalau teman-teman bilang kandidat dia lebih baik, lebih populis, itu menghibur, lumrah. Ya kan? Apalagi tadi disebut sudah 1 tahun, jangan, kalau bagi saya 1 tahun itu kurang. Kamu perlu harus 2 tahun, 3 tahun kemarin. Kenapa? Lawan Anda 7 tahun loh sudah bergerak. Nah ini yang harus mereka realistis menerima itu. Maka harus lebih sofos untuk mereka melakukan gerakan begitu. Oke, silakan berkesempatan dia. Video melodrama Korea yang di 2 juta tadi 2, juta. Sekarang ini konteksnya adalah memilih gubernur dan wakil gubernur, bukan melodrama. Jadi sampai yang disampaikan Bung Ros tadi mengenai popularitas, ya kita akui betul, tapi elektabilitasnya rendah. Nah, beberapa lembaga survei yang kredibel seperti Carta, Poltreking dan sebagainya, semuanya merilis hasil survei memang elektabilitas tinggi itu ya Cendra Ratu Munawara di angka 33%. Rentang intervalnya itu 9 Desember nanti. Cendra dengan Ratu dan interval dengan Haris nomor 2 ya di angka 21%, dan Fakhruri Umar Sapril di angka 19%. Nanti ada rentang aja 14 sama 12%. Untuk mengejar ketertinggalan angka itu serasanya sulit dengan interval waktu 80 hari ini lagi. Makanya saya yakin rakyat Jambi itu sudah tidak sabar lagi besok tanggal 9 itu coblos Ratu. Yakin saya itu. Makanya kawan-kawan ini gugup berhadapan dengan CR Ratu ini. Orang-orang sudah pada bicara CR Ratu. Itu faktanya. Silakan orang berbicara. Karena memang CR Ratu ini tambahan rakyat Jambi, di mana membutuhkan kepala daerah yang bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat. Itulah ada di Cendra. Karena dia seorang pemburu. Filosofi seorang pemburu itu, jangankan harimau di dalam hutan, di dalam kota aja dia kejar. Makanya kawan-kawan ini gugup sebenarnya. Dari kemarin udah gugup. Makanya dia cerita tentang video melodrama, cerita tentang masalah 10 tahun menjadi gubernur sudah popularitasnya sudah membumi. Itu kan hayalan semua ceritanya itu. Oke, mungkin. Iya. Ya. Gimana? Coba ditanggapin. Terima kasih. Akhirnya kan dapat ngomong juga nih, tapi jangan dibantah dulu nanti kan. Mas, saya tadi kan hanya menjelaskan tentang bagaimana kita berstrategi untuk mensosialisasikan calon kita ini di masa pandemi ini dengan segala keterbatasan seperti yang apa yang disarankan oleh Prof. Rahmi tadi gitu kan. Nah saya tadi kan hanya menyampaikan contoh-contoh yang sudah kami perbuat selama ini, dan kami jujur ya selama ini mungkin memang lebih banyak menggunakan media sosial Bu.
selain kita turun-turun langsung ke masyarakat gitu kan dengan apa namanya dengan kondisi yang serba terbatas ini. Ya itu tadi contohnya, seperti tadi saya langsung lihat kepada Prof. Rahmi ini Bu, salah satu contohnya. Kalau 2,4 juta orang yang sudah mengenal Bapak Al-Haris hanya melalui media sosial, oke lah, kita akui mungkin tidak semuanya yang melihat itu bukan orang Jambi. Ya, kita pukul rata aja, misalkan 2,4 bahkan tadi sudah mencapai tembus 2,5 juta orang gitu kan. Kalau 2,5 juta orang itu yang 500-nya orang luar, 2 jutanya orang Jambi, ya alhamdulillah kami juga merasa bersyukur bahwa sampai hari ini masyarakat Jambi sudah minimal mengenal dulu siapa sih sosok Al-Haris gitu kan. Nah setelah mereka mengenal sosok Al-Haris baru mereka menggali, biasanya kan seperti itu kita ini kan. Makanya sesuai dengan pepatah kita Bu Prof, 19%, tak kenal maka tak sayang. Ketika orang sudah mengetahui siapa sih Al-Haris kok sampai viral begini videonya, akhirnya mereka mencari. Nah, di kesempatan itulah kami menyampaikan semua program-program yang sudah dirancang oleh Dr. Al-Haris atau pasangan dari kalau dalam perspektif politik, Bapak Al-Haris dan Pak Abdullah Sani ini. Kita membicarakan Tawaran-tawaran program ini sudah data, dan harus begitu. Tawaran program yang kami sampaikan kepada masyarakat pun itu sudah dirancang dari jauh-jauh hari dan melibatkan para profesional, para ilmuwan segala macam yang kita godok menjadi salah satu visi misi pasangan Al-Haris Abdullah Sani ini. Maka dengan apa namanya seperti teman-teman ketahui dengan background mantapnya tadi gitu kan. Itu arti terukur Bang, terukur. Bukan jurus mabuk seperti yang mungkin judul Abang ini. Di calon lain juga disusun oleh para profesor juga sama. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu jurus yang lain dari yang lain itu seperti apa? Kalau yang itu sama, rata-rata itu sama. Iya, maksudnya jurus artinya untuk mensosialisasikan atau untuk meraih apa nih? Kan kami ini Bang, jujur aja, kami dari tim itu sudah punya divisi masing-masing Bang. Kita juga punya tim lead bank kita gitu kan, data-data pemilih, data-data selera orang di Jambi ini. Misalkan pemilih ibu-ibu nih trennya sekarang apa nih, kebutuhan mereka nih apa sekarang. Begitu juga dengan anak muda misalkan, apa sih yang mereka butuhkan, itu yang kami garap selama ini gitu. Nah mungkin ya mungkin itu disampaikan ya. Mungkin sudah berimajinasinya sudah kan. Baik. Jadi begini, persoalan strategi dan jurus bagaimana mengkampanyekan paslon ini semua rata-rata itu normatif dan itu memang sudah diatur, memang begitu regulasi yang mengatur. Seperti yang disampaikan Bang Mutadi ini, apa yang paling jitu? Sebenarnya jitu atau tidak jitunya tergantung dari sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat hari ini itu bisa dijawab melalui visi misi dan program oleh paslon. Saya yakin dan percaya apapun judul program, apapun judul visi, bila mana tidak diberkahi, itu itu ngomong kosong itu. Maka satu-satunya jalan agar kita bisa sukses dalam membangun Jambi ke depan itu tanpa ada visi misi harus dengan penuh berkah. Itu salah satu motif filosofis mengapa kata berkah itu menjadi slogan bagi Fakhruri Umar dan Sapri Nursal. Jangan lihat materialnya. Ingat, cerah dan mantap itu secara material dan definisi itu bersifat duniawi semata-mata. Kalau berkah, slogannya spiritual, kita bumikan dalam bentuk program dan visi misi nanti bila mana mereka terpilih dalam bentuk program. Membangun ekonomi rakyat, kreatif dan penuh amanah. Ini namanya berkah. Bahasa dan kosakata berkah itu spiritual yang nanti kita bumikan dalam bentuk visi, misi dan program. Bukan persoalan duniawi saja yang diceritakan mau cerah kek, mau mantap. Inilah yang mengelabui masyarakat ke depan dan mengelabui masyarakat yang sebelumnya yang terlena dengan hal yang sifatnya duniawi dan sisi material. Ini yang harus diluruskan. Jadi kalau kami supaya tidak lagi masyarakat sesat dalam menentukan pilihan begitu. Konteks mau mengelabui masyarakat untuk memilih cerah. Tidak ada seperti itu. Yang kita tawarkan itu adalah faktual.
program kerja yang nyata yang bisa kita kerjakan pasca COVID-19 ini nanti. Karena pasca COVID ini apa yang disinggung oleh Bung Hendri tadi, kita akan menderita namanya pertumbuhan ekonomi yang melesat terjun bebas. Sekarang posisi kita itu 1,6% pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana kita memompa itu sektor-sektor real dari hulu dan hilir ini ke macet semua ini? Kenapa? Ya namanya animo masyarakat sudah turun habis. Bagaimana mau berkah negeri ini? 2 tahun memimpin aja gagal, apa sih yang bisa dikerjakan? Makanya kita menawarkan kepada rakyat yang sedang merindukan ini pemimpin yang benar-benar nyata, bukan sebuah fiksi yang dia sajikan untuk masyarakat, jadi bukan yang real. Kalau hanya sebatas menyebutkan bahwa ini gagal tanpa ada disuguhkan konsep dan program mana yang gagal, itu sama dengan mengibul masyarakat, dan ini tidak benar dalam berkampanye. Kalau ini maka harus ada, bukan harus jelas kok dan konkret argumentasi. Kalau disebut sesuatu itu gagal, iya, apanya yang gagal? Ya kita jawab. Yang gagalnya apa? Pertumbuhan ekonomi buktinya, di 2 tahun terakhir ini 1,6%. Buktinya, artinya figur Pak Rory ini saja itu trennya melanjak 2 kali. Mana ada figur yang begini? Coba saya tanya. Ini keberkahan bagi Jambi. Apalagi plus dengan Irjen Safril Nursal. Ingat, belum ada catatan sejarah bintang 2 mau turun membangun negeri sendiri. Itu belum ada catatan sejarah. Ini yang harus disyukuri ini. Ini berkah bagi Jambi begitu. Ya, kita paham. Mungkin pemirsa juga. Artinya gini, bagaimanapun program dan rencana dan kalau gorengnya tidak bagus, tidak bisa juga dimakan. Itu artinya, mungkin nanti lah kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Profesor Dr. Elita Rahmi. Dari diskusi bertiga tadi apa yang bisa disampaikan mereka? Saya melihat semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Hanya semangat ini juga harus disupport dengan aturan dan ketentuan yang jelas gitu. Maksud saya dengan suasana COVID tadi juga sudah disampaikan ada batasan-batasan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh pasangan calon. Nah, bagaimana kepatuhan-kepatuhan itu juga harus menjadi salah satu rujukan bagi mereka. Jangan sampai nanti itu kita langgar justru paslonnya yang terkena COVID. Ini kan juga persoalan yang harus diperhitungkan gitu. Kemudian kita ingat bahwasanya gubernur ini adalah alat pemerintah pusat di daerah dan penyelenggara otonomi daerah. Dia punya fungsi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga. Nah, ini kita berharap bahwasannya apa strategi dia sebagai alat pemerintah pusat, ya. Dalam tanda petik, APBN mana yang bisa dia curi, APBN mana yang biasa dia ambil ke daerah ini. Itu yang ingin kita tunggu sebetulnya. Apa sebetulnya langkah strategis mereka kaitannya dia sebagai alat pemerintah pusat, ya. Mencuri APBN-nya berapa banyak dia sanggup, tolong sebut di sini. Ya. Gitu. Kemudian dia sebagai penyelenggara otonomi daerah, dia mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengurus. Nah, 3 tahun ya, 3 tahun pelaksanaan pemerintahan daerah nanti, ya, mengatur apa yang dibayangkan terhadap Jambi yang masih jauh tertinggal dengan Pekanbaru, kemudian dengan Palembang. Apa fungsi pengaturan itu yang perlu kita perhitungkan ke depan? Untuk mengalir yang di tengah-tengah kita, kok yang maju dia? Tengah kita sebenarnya kita yang maju, nah dia harus lewat tempat kita kalau mau kemana, itu kan? Kemudian itu mengatur, kemudian mengurus rumah tangga. Nah, mengurus rumah tangga. Jambi mempunyai spesifikasi sumber daya alam yang luar biasa. Bagaimana ini menjadi potensi bagi daerah kita? Sehingga daerah kita ini menjadi rakyatnya menjadi makmur, itu yang harus juga kita dengar. Jadi kalau tadi kan kita lihat cerita-cerita keseharian ya, tapi kan imajinasi besar terhadap Jambi bisa ngalahi Palembang dengan Pekanbaru itu apa? Kita pengen tahu juga ini ya. Atau Jambi ini 3 tahun ke depan masih begini-begini aja ya. Mau ke Kerinci 5 malam, 2 malam ya. Ya.
ini kan sebuah persoalan ya. Mau daki gunung tuh yang luar biasa itu masih membutuhkan waktu yang sangat tinggi gitu kan. Pesawatnya juga terbatas. Nah ini kan harus kita, bagaimana pencurian APBN itu bisa ke daerah. Itu memerlukan strategi yang kita inginkan gitu kan. Kita lihat dalam 10 tahun belakangan ini, walaupun dalam tanda petik ada kemajuan-kemajuan di provinsi, tapi itu belum seberapanya bila kita bandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang di sebelah. Barangkali ini juga yang harus menjadi materi khususnya untuk pemilih rasional ya, yang membutuhkan pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Saya rasa demikian, tapi jangan berkelahi lah di sini, dah. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Apa yang disampaikan Pak Ibu Profesor ini mungkin kupas habis minggu depan kita hadirkan pakar-pakar mereka dulu. Jadi biarlah orang ini bertengkar dulu. Mungkin Bung Henry Nusal kita beri kesempatan untuk mengomentari. Baik, saya tadi terkesima gitu ya. Terkesima nih abang-abang saya nih, wah luar biasa sekali gitu ya. Tadi disebutlah bahwasanya kami itu terstruktur. Tidak ada bicara mabuk, tapi 2,6 juta bagi saya itu salah satu jurus mabuk. Saya bukan membela yang 2 orang ya, tapi 2,6 juta bagi saya itu jurus mabuk. Walaupun Anda mengatakan terstruktur, tidak, itu jurus mabuk kalau kami di dalam media. 2,6 juta, mana orangnya, siapa dia, kan tidak tahu nih. Jadi antara di lampu remang-remang, minum alkohol begitu banyak, mabuk nomor pintu, kita nggak tahu siapa yang nolong kita, kan begitu. Yang jelas luar biasa sekali dengan waktu yang singkat gitu ya. Dengan waktu yang singkat semua pasangan calon ini akan bekerja keras dengan ribuan tadi desa yang harus dihadirkan. Tapi ingat, rekan-rekan media juga mempunyai mata dan telinga yang begitu banyak ketika nanti paslon melanggar. Kami punya pasang mata yang banyak, kami juga punya kuping yang banyak, warga masyarakat di sekitar sana. Ingat kasus AJB yang terbaru, itu bukan media yang dapat, tapi masyarakat. Nah ini juga jadi catatan nanti untuk para paslon gitu. Karena dibatasi, banyak larangan, ada COVID, apakah diam-diam kami boleh? Ya selagi tidak ketahuan mungkin ya. Tapi kalau selagi ketahuan, ya tetap menjadi konsumsi publik, kan begitu. Nah, kita bicara strategi tadi, dari strategi masing-masing, dari jubir-jubirnya yang tangguh-tangguh ini. Ya, tadi saya minta dikit, tadi ada disinggung kasus AJB, yang maksudnya yang kasus yang mana? Itu yang ada mendorong sesuatu untuk memilih pasangan tertentu, video itu yang sempat kemarin juga viral. Kurang informasi juga ya. Oh tidak. Saya ingin, yang memviralkan itu saya, ini masalahnya saya ingin tanya. Oh gitu ya. Ya, gitu. Yang saya ingin saya tekankan lagi dengan viralnya video itu, salahnya di mana? Jadi Bung Ros yang saya tanya, salahnya di mana? Oh itu menguntungkan Cik Endra. Ya. Bukan persoalan menguntungkan. Berarti kan yang jelas. viral itu yang statement AJB dukung Sapri Nursal. Oh iya. Nanti aja ditanggapi. Silakan. Iya. Nanti aja ditanggapi. Benar, nanti sampaikan dulu. Oke, sebentar. Salahnya. Terima kasih Bung Ros. Kami diuntungkan itu dalam. Oke, salahnya di mana? Langsung kontak cerah biarkan dulu dibicarakan. Kalau dipertanyakan adalah salahnya di mana? Tapi AJB mengakui kalau dia salah, kan itu intinya. Dia nggak mengakui dia salah. Tapi dia mengakui dia salah. Maaf kalau dia bicara itu. Ingat, ada orang yang sesat memberi informasi. Orang kalau sudah minta maaf pasti salah. Seorang wali kota mengajak warga memilih itu pelanggaran. Pelanggarannya di mana? Nanti bisa ditanggapi. Itu jabatan politik loh. Lanjutkan dulu. Oke. Itu yang saya bilang. Jadi intinya kami punya mata dan punya telinga yang banyak di masyarakat. Jadi kalau paslon melanggar ya siap-siap saja, kan begitu. Dengan aturan-aturan COVID itu senjata kami yang paling besar gitu. Begitu banyak nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran, dekat-dekatnya Anda pada saat dengan masyarakat itu sudah melanggar. 1,8 meter. 1,8 meter jarak yang harus diperhitungkan. Nah, seperti apa strateginya untuk Anda gitu, untuk mencalonkan seperti itu, untuk menyampaikan seperti itu. Saya cuma peduli satu hal, rekan wartawan sudah ada yang positif untuk COVID, kami tidak ingin itu dapat juga dari ketika masa-masa kampanye. Nah ini nih,
Kalau bicara jurus mabuk tadi, kami punya aturan, oke punya aturan, tapi dari nomor 1 juga ada jurus mabuk juga yang dikeluarkan kan? Dengan hasil survei yang dibilang paling tinggi, ya bagi saya itu jurus mabuk juga. Karena polling yang mana? Ketika nomor 2 bilang kami 7 tahun sudah melakukan sosialisasi. Bung Hendri, bukan polling, survei carta Survei politika. carta politika, politik. Baik. Kalau yang polling itu nomor 3. Nomor 3 yang polling ya. Oke, survei carta. Sampai saat ini saya tidak pernah mempercayai survei manapun gitu. Yang saya percaya ada hasilnya nanti tanggal 9 Desember. Nah, ketika bicara nomor 2, bentar Bang nomor 3. Ketika bicara nomor 2 tadi, 7 tahun sosialisasi. Baik, betul, karena memang dalam posisi jabatan gubernur, tapi sampai sebatas mana di hati masyarakat, kan begitu. Oke. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi gini Bung, Nusal, kita tidak bisa juga mengatakan tidak percaya terhadap itu tidak, tetapi lembaga survei itu diisi oleh orang-orang dan punya kajian-kajian itu. Jadi kita sebagai media boleh hasilnya kita tahu, tapi cukup mengkaji ya, jangan dikatakan tidak percaya. Itu menurut pendapat Bung. Oke, Henry, tanggapi yang bila AJB tadi, coba. Silakan. Ya. Baik, jadi gini, paling tidak poin yang mesti ditonjolkan pada pemilu kada hari ini adalah bagaimana kita memberikan informasi positif, memberikan pesan-pesan yang berkualitas kepada masyarakat agar masyarakat itu juga terdidik dalam konteks politik. Jangan seluruhnya dipolitisir. Wali kota yang kemarin viral video mengatakan untuk ikut memilih Sapril Nursal, itu tidak ada yang salah. Tidak ada pelanggaran. Wali kota itu bukan ASN, jabatannya politik. Malahan bupati yang lain ikut dalam SK tim orang, itu tidak ada yang dipersoalkan itu. Oleh karena itu, kalau kita tidak paham dengan hal seperti itu, jangan disuarakan. Lebih baik bertanya. Oke, Bung. Gitu. Kecuali dia ASN ya, itu langsung jas. Kalau dia SN gitu, itu yang harus saya luruskan. Gitu. Jadi gini. Kita tidak bisa juga mengatakan salah atau benar. Nanti itu sudah diselidiki oleh Bawaslu. Nanti kita tunggu bukan hasilnya. Kita tidak bisa, karena ada landasan hukumnya. Yang diberi sanksi itu ASN. Kok masih juga kita mengatakan ini salah atau tidak? Bapak tidak ASN, sekarang pakai baju ASN. Lalu Bapak ajak orang untuk memilih Sapril Nursal misalnya. Apakah bisa disanksi? Yang disampaikan itu kepada siapa? Iya, kepada warga. ASN ini kah? Iya, kepada warga. Itu kepada warga. Ya, nanti ya oke. Kecuali dia nyampaikan kepada bawahannya yang ASN, baru salah gitu. Oke. Biar lurus. Pemirsa, diskusi kita semakin menarik. Saya akan rehat sejenak setelah yang satu ini. Integraf percetakan offset dan digital printing. Digital printing mengerjakan baliho, spanduk, banner, X-banner, stiker, dikerjakan dengan mesin terbaik dan SDM yang handal. Percetakan offset dengan peralatan cetak serta peralatan finishing yang lengkap, paper bag, poster, kalender, majalah, tabloid, buku, karton box, form, dan lain-lain. Segera kunjungi Integraf percetakan offset dan digital printing. Yang beralamat Jalan Kapten Patimura nomor 30 atau depan Lapas Kelas 2A Jambi. Setelah sukses dengan kawasan hunian Alivia Residence yang pertama, kini PT Romansa menghadirkan perumahan Alivia Land dengan tipe 41 150 meter persegi. Promo cash 150 juta rupiah untuk 10 unit pertama dari harga normal 200 juta rupiah. Yang beralamat di Mayang Ujung, dekat Hutan Kota Bagan Pete, Sungai Bertam, Kabupaten Muara Jambi. Ayo miliki segera tanah kaflingan syariah dan rumah berkualitas dengan sistem syariah, tanpa buy checking, tanpa booking fee, tanpa penalti atau denda.
tanpa slip gaji, tanpa melihat domisili, tanpa batasan usia, dan yang pasti tanpa bunga atau riba. Alivia Residence 2 tersedia tipe 45 dan tipe 41 dengan luas tanah 120 meter persegi yang beralamat di Penyengat Rendah, Kecamatan Tuanepura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0822 7845 8817. Perumahan Syariah, hidup berkah tanpa riba. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Dr. Andes Haji As'ad Syam MM, Bupati Muaro Jambi periode 2001-2006. Semoga husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kabar gembira bagi konsumen Daihatsu. PT Astra Daihatsu Motor tanggal 15 Januari tahun 2019 telah meluncurkan produk terbarunya, yaitu Daihatsu Grand New Xenia dengan dua pilihan mesin 1300 dan 1500 dual PPTi. Bagi konsumen yang ingin memiliki mobil tersebut, cukup membayar DP 14 jutaan. 15 tahun bukanlah waktu yang singkat. Setelah berhasil membuktikan eksistensinya sebagai mobil nomor 1 pilihan keluarga Indonesia, sekarang telah hadir Grand New Xenia. Jadilah pemilik pertama generasi terbaru Daihatsu Xenia. Hadir dengan performa lebih baik, kini tersedia dua pilihan mesin, 1500cc Dual VVTi dan 1300cc Dual VVTi. Dengan desain headlamp double layer, dilengkapi lampu LED, Grand New Xenia tampil lebih modern dan mewah. Lebih stylish dengan velg alloy ring 14 untuk semua varian tipe. Semakin aman dan nyaman dalam memarkir kendaraan dengan fitur retractable mirror, spion dapat dilipat dari dalam. Tampil lebih modern dengan shark fin antena dan spoiler model baru. Dilengkapi high mount stop lamp, lebih aman saat melakukan pengereman. Lampu belakang lebih mewah dengan backdoor chrome garnish, dengan desain bumper belakang yang lebih dinamis dan modern. Nuansa warna baru di interior dengan desain center cluster full flat yang lebih mewah. Ceriakan perjalanan Anda dengan fitur entertainment yang lengkap dengan Bluetooth, radio, USB, CD, dan phone connectivity. Dilengkapi pula dengan audio steering switch untuk memudahkan pengaturan menu audio. Dengan 6 speaker, kualitas suara lebih baik untuk seluruh penumpang. Dilengkapi power outlet hingga baris kedua, memudahkan Anda dalam pengisian baterai gadget. Salam sahabat Daihatsu. Daihatsu sahabatku. Abang kok masih juga abang berani naik rumahku? Lah adek bilang bang, abang jangan harap bisa naik rumahku sebelum abang belikan adek rumah baru. Kok, ambek kok barang-barang abang kok, ambek kok ha. Abang belikan dulu adek rumah pokoknya. Saya ingin rumah yang lokasinya strategis, Jin. Di Manyang, keamanannya terjaga 24 jam. Akses masuk, sektor nopang, jalan beton, di aspal, dekat rumah sakit. Kalau bisa, Jin, di dekat mall, Jin. Argentina Resident, konsep perumahan real estate di lokasi strategis Mayang, jalan lebar, keamanan 24 jam, pintu keluar masuk one gate atau satu gerbang, dekat dengan mall dan RSUD. Hubungi marketing hotline kami 0741 65 333. CV Fortisindo. Kualitas dan ketepatan waktu merupakan keunggulan dari Fortisindo. Karyawan
karyawan yang merupakan tenaga ahli profesional, bahan berkualitas, proses pengerjaan memakai peralatan yang canggih dan komputerisasi, staf yang ramah siap membantu Anda, melayani bordir komputer, pengerjaan kemeja, polo sheet, t-shirt, training spark, dan wig park, juga menerima pemesanan souvenir-souvenir. Percayakan kepada yang berpengalaman. Fortisindo, unggul dalam kualitas dan kuantitas. Beralamat Fortisindo. Oke. Wah, destinasi di kota Jambi banyak ya, bagus-bagus lagi. Iya ya, sekarang kita berburu oleh-oleh yuk, pasti nggak kalah keren tuh. Iya benar, yuk. Saya mau lihat motif batik Jambi sama kerajinan dari kota Jambi lain bisa? Boleh Ibu, kita punya berbagai macam jenis batik Jambi dengan berbagai motif. Ada duren pecah, amso duo, dan batang haris. Keren ya ternyata emang motif batik Jambi ya. Batik Jambi ini kan pernah dipakai sama Bapak Wali Kota dan istri di acara Fashion 2018 ya Mas ya? Iya betul sekali Ibu, batik Jambi ini tidak kalah dengan produk luar lainnya. Kalau gitu kita ambil banyak tapi kasih harga spesial ya. Yang pernah dipakai di kota gitu. Jangan lupa oleh-oleh makanan. Oleh-oleh juga ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Jambi dan beragam oleh-oleh makanan khas Jambi merupakan produk unggulan kota Jambi. Mari kunjungi gerai Dekranasda Kota Jambi dan pusat oleh-oleh kota Jambi. Cintailah produk lokal kota Jambi. Batik Jambi adalah salah satu warisan budaya leluhur bangsa Indonesia yang memiliki makna simbolis dan nilai estetika yang tinggi. Mari kita jaga terus pelestariannya sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Apakah Anda tidak khawatir dengan produk palsu? Tidak. Kapan kita pakai produk Sunda? Tenang, sudah kusiapkan. Sempurnakan tatanan interior Anda bersama Sunda. Wow! Wujudkan imajinasi Anda dengan desain terbaik menghiasi dan melindungi rumah Anda bersama Sunda. Pemirsa, acara Kupas Habis juga didukung oleh Jambi Independen, Jambi Epres, Bungo Televisi, Jambi One, D Radio, dan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Jambi, serta PT Tamarona Media. Baiklah, kita beri kesempatan kepada, segmen terakhir ini kita beri kesempatan kepada Bung Ansori. Oh, terima kasih Bang. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Henry Nursal tadi mengenai apa yang 2,4 juta tadi, ya itu kan pastilah kalau kita punya akun di Jambi ini rata-rata kan teman-teman kita itu kan orang Jambi rata-rata itu. Ya tidak ada juga dari luar gitu kan. Nah kalau tadi Pak Asari yang selalu membicarakan survei carta segala macam ya kita berharap survei carta ini nanti Bung Asari tidak seperti di Mor Jambi dengan DKI gitu, lain yang menang lain yang dilantik ya kan. Ya udahlah itu haknya Pak Asari lah kan. Dan Bung Ros juga
Saya juga sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan Bang Mutadi tadi. Persoalan AJB tadi, apakah beliau bersalah atau tidak? Sekarang kan lagi di ranah Bawaslu ini, ya kan. Biarlah kita hormati bagaimana proses hukumnya di Bawaslu. Ya kita juga tidak boleh membela mati-matian, mentang-mentang mungkin dalam video itu menguntungkan kandidat kita juga. Tapi ini kan harus ada proses demokrasi yang benar-benar ditegakkan dan bisa mencerdaskan masyarakat. Nah itu. Tapi yang jelas, maksud saya gini, dalam berkampanye ini kita tidak hanya sebatas memperkenalkan kandidat kita saja gitu kan. Tapi bagaimana masyarakat juga dicerdaskan dengan program-program yang sudah dirancang untuk bagaimana Jambi ini ke depan lebih maju, lebih baik, masyarakatnya ya tidak tertinggal, tidak maju seperti mungkin pernah disampaikan oleh Ibu Ratu Munawaroh pada waktu itu. Ya saya rasa tidak demikian. Jambi ini sampai hari ini semakin tahun semakin ada kemajuan gitu kan. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh salah satu kandidat tadi. Nah tapi kita juga harus menggalang optimisme kita bahwa dalam proses Pilgub ini Jambi ini kedepannya akan semakin baik. Apalagi seperti pasangan Pak Haris Abdullah Sani ini sudah merancang program-program Jambi ini. Mungkin kalau saya sampaikan di sini Bang visi misinya ini terlalu banyak sebenarnya. Ya tak perlu ya. Tapi ini kan maksud saya gini, termasuk juga pasangan Abdullah Sani ini juga memikirkan bagaimana nanti ke depan setelah pandemi ini Bang. Karena dengan akibat dari pandemi ini kita tahulah porak-poranda semua kehidupan kita ini kan, dan itu sudah menjadi buah pikir dari pasangan Haris Abdullah Sani ini Bang. Nah jadi maksud saya bagian kecil saja kita mensosialisasikan pribadi ataupun individu kandidat, tapi bagaimana khususnya di tim kami, kalau kandidat kami selalu berpesan sampaikan program-program kita yang sampaikan program yang sudah kita buat itu sampai ke tengah-tengah masyarakat. Kalau persoalan popularitas segala macam, ya itu juga salah satu bagiannya saja gitu Bang. Oke. Ya. Mungkin kita beri kesempatan kepada calon nomor 2 itu kembali kepada tema kita, tanggapan Anda sebagai aturan yang membatasi kandidat dalam bersosialisasi. Baik, sebagaimana tadi sudah kita prologkan dari awal, ini kan memang terjadi pengetatan terhadap aturan-aturan berkampanye yang mesti kita sadari bahwa ini adalah pemilu kepala daerah. Hari ini adalah pesta demokrasi. Tentu kan tinggal lagi bagaimana kita mengemas pemilu kepala daerah ini benar-benar menjadi sebuah pesta rakyat untuk memilih para pemimpin. Apa yang disatir oleh teman saya Ansori tadi mengatakan kita menyalahkan, bukan menyalahkan, itu terlalu sempit dia menjustifikasi analisa kita. Yang ingin kita sampaikan itu adalah adanya perimbangan atau adanya barteran peraturan, bila mana di darat ia ketatkan, maka di udara dia luaskan. Itu yang kita harapkan, itu bukan menyalahkan itu kita memberi masukan agar pemilu ini tetap dalam koridor yang cerdas, informasi yang utuh, yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Di darat kampanyenya diketatkan, dilarang mengumpulkan banyak orang, dilarang melakukan pertemuan-pertemuan akbar. It's okay, karena ada COVID. Tapi di udara, media sosial, digital, TV, radio, luaskan. Apa sih salahnya meluaskan itu? Iklan jangan lagi dibatasi. Itulah tempat paslon atau tim itu untuk mensosialisasikan seluruh ide-ide dan gagasannya supaya sampai ke masyarakat. Nah, kita berharap mumpung sudah mulai masuk masa kampanye ini, yang namanya aturan itu cukup fleksibel sesuai dengan kondisi yang kita hadapi hari ini. Buka lebar-lebar loh untuk bisa berkampanye di udara. Mengapa harus dibuka lebar-lebar? Karena di darat ada COVID. Nah, biar nanti para paslon sebanyak mungkin bisa tampil di TV, sebanyak mungkin bisa bercerita dan mengeluarkan
pendapat dan gagasannya di radio, sebanyak mungkin dia bisa bertemu dengan masyarakat melalui pertelevisian ataupun digital daring. Ini yang kita harapkan sebagai masukan dalam berkampanye. Kedua, lalu ditanyakan, kalau persoalan strategi, ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, seluruh kita ini punya strategi-strategi. Salah satunya ya rutinitas untuk ketemu, door to door dan segala macam. Tapi kan tetap juga dengan bagaimana kita menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Persoalan program sudah saya sampaikan, mau bicara apapun program di atas muka bumi ini, kalau tidak berkah itu tidak bisa. Saya melihat ini ada spirit, kita hidup itu sesuai, mau bicara etos kerja, ada optimisme, ya kan? Semuanya harus semangat segala macam. Itu terlepas dari kalimat satu kata spirit. Spirit yang benar itu adalah spiritual. Kosakata yang tepat dalam konteks demokrasi dan dalam konteks pemerintah, bahasa spiritual itu ialah berkah. Mana ada hidup tidak mencari berkah? Oke. Ini yang ada pada sosok Pak Rory Umar dan Sapri Nusa. Maka sudah tepat masyarakat jangan lagi berpaling untuk memilih menentukan pilihan lain. Kita lanjutkan ini pembangunan Jambi ini agar keberkahan ini meliputi kepada seluruh masyarakat Jambi. Oke, cukup sampai nomor 2 aja, jangan sampai nomor 3. Wah, jadi ya, penjelasan cukup nomor 2 aja. karena anak nomor 2. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bung Ansari. Baik, terima kasih. Rakyat Jambi dimanapun berada, mulai dari telung berasap sampai ombak berdebur, bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ros tadi, mestinya kan penyelenggara itu mesti bijak. Di atas hukum itu adalah kebijaksanaan. Dia memperketat di darat, mestinya dilonggarkan di udara. Seperti contoh forum yang mulia pada malam hari ini. Dengan diskusi ini, masyarakat khususnya pemirsa TV Jambi tercerahkan dengan argumentasi yang kami sampaikan berdasarkan pikir-pikir calon-calon kandidat ini masing-masing. Kata Socrates, seorang ahli filsuf, seorang pemimpin berangkat dari cita-cita, berbasiskan adalah mimpi. Kata Napoleon Bonaparte bahwa pemimpin itu harus punya cita-cita yang dilakukan dengan tindakan. Nah, itu ada di namanya Cek Endra dan Ratu Munawara. Cek Endra memimpin Jambi ke depan ini, satu, dia akan segera tunaikan yang namanya kegagalan pemerintah yang sebelumnya, yaitu mewujudkan flyover di Simpang Mayang yang dananya sudah tersediakan tapi kemampuan diplomasi lemah sehingga tidak bisa meyakinkan anggota DPR untuk bisa meloloskan anggaran itu. Yang kedua, ruang terbuka hijau yang sekarang rakyat Jambi hilir mudik melintasi Angsa 2 lama itu sudah menjadi hutan belantara. Padahal itu fasilitas yang sangat baik apabila kita memanfaatkan. Kegunaannya apa? Untuk membahagiakan rakyat Jambi. Makanya Cerah itu menyusun langkah-langkah visi unggulan, 7 unggulan. Satu, yaitu memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif. Itu salah satu dari visi yang pertama. Yang kedua, duta per desa. Jadi bantuan 200 juta per desa untuk memompa. Karena yang disampaikan oleh Bung Hendri tadi, pasca Covid ini adalah kita menderita pertumbuhan ekonomi yang begitu dahsyat. Makanya Cendra berpikir menangkal krisis ekonomi di tahun 2001 itu, maka produksi masyarakat di desa-desa itu dipompa melalui program ekonomi bantuan 200 desa, yang dimana desa-desa itu sudah dapat kucuran dana dari APBN 1 miliar per desa, dan itu tidak cukup. Lalu kemudian Cendra berpikir bahwa pasca Covid ini rakyat kita secara kebahagiaan mengalami ketergangguan kejiwaan. Makanya indeks kebahagiaan rakyat Jambi sekarang terus drastis sampai 0,7% ya. Itu data BPS ya. Makanya Cendra akan memanfaatkan Angsa 2 lama itu 7,2 hektar itu di pinggir sungai itu, di dekat pasar Angsa 2 baru akan dibangun ruang terbuka hijau, Front City, tempat rakyat Jambi berbahagia nanti di situ, bertukar pikiran dan sebagainya. Kemudian wabah narkoba begitu dahsyat hari ini, Cendra berpikir bagaimana menangkalnya. Maka dia mencanangkan program Hafiz Al-Quran setiap desa dengan bentuk memberi stimulan kepada pondok-pondok pesantren mencetak anak-anak hafal Al-Quran. Di mana Turki bangkit hari ini, hampir 20 tahun Turki itu dipimpin oleh
pemimpin yang sekuler yang menjauhkan rakyatnya dari agama, akhirnya kan ambruk. Sekarang ketika Turki dipimpin oleh Erdogan dengan program menguatkan agama-agama di tingkat madrasah yang hafiz Al-Quran, hari ini Turki bangkit dengan ekonominya luar biasa. Oleh karena itulah memang Cik Endra ini menawarkan program yang begitu dahsyat kepada rakyat Jambi. Jadi memilih Cik Endra ini, rakyat Jambi yakinlah bahwa kita di barisan yang benar, kita di pilihan yang tepat. Cik Endra berpikir kondisi COVID ini mesti kita berpikir secara cepat, bertindak secara gerak, artinya berlangkah secara tepat. Itulah Cik Endra. Oke, mungkin Bung Henry. Baik, saya tidak ingin berlama-lama. Cuman mari kita rekan-rekan menciptakan pemilu yang sejuk. Kita menciptakan suasana yang damai. Di masa yang COVID kita tetap berjaga dengan baik, waspada yang baik demi Jambi ke depannya. Itu yang terpenting. Karena kami dari rekan-rekan media juga ingin menciptakan suasana yang lebih sejuk, lebih kondusif lagi ke depannya. Itu saja Bang Muhtadi. Terima kasih. Oke, sebelum Ibu simpulkan, saya kasih dia dulu 30 detik. Singkat aja. 30 detik saya ingin sampaikan. Karena kita dalam suasana yang semua diperketat, maka harus ada kesadaran bersama mengkampanyekan segala seluruh program visi misi dan itu semua dengan cara yang cerdas juga. Tidak benar apabila teman-teman mempelintir apalagi melakukan penyesatan opini terhadap kita yang misalkan memberi program, menyampaikan pikiran dengan baik. Contoh seperti barusan kita simbolkan baju adat kepada para umat dan Sapri Nursa sebagai orang kayu hitam, yang dilihat itu adalah semangat, spirit yang melekat pada itu. Bukan persoalan itu baju, benarkah itu baju Sultan Taha atau orang kayu hitam. Orang kayu hitam mana ada baju seperti itu dulu, pakai baju bludru, ada manik-manik segala macam. Jadi bukan material yang dilihat, apalagi menyesatkan, mengatakan itu bukan baju adat Jambi atau baju adat. Ini yang kita harus luruskan agar semua pihak sama-sama ingin mencerdakan, bukan hanya tanggung jawab tim gitu. Baik. Mungkin Ibu Profesor, coba Ibu simpulkan apa yang kita diskusikan tadi, karena waktu kita sangat terbatas. Ya. Sekaligus closing statement dari Ibu. Baik, terima kasih. Pilkada serentak tahun 2020 ini akan dilakukan oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 9 kota. Artinya ada gerakan massal yang luar biasa yang dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga pilkada ini kita inginkan adalah pilkada yang memang betul-betul memberikan kenyamanan kita, karena masyarakat sudah sakit, jangan kita tambah sakitnya gitu. Jadi kita memberikan obat kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini adalah fakta yang harus kita hadapi, namun kita juga harus memberikan solusi-solusi agar pilkada memberikan sesuatu yang kenyamanan. Sebetulnya 2020 ini tidak seberat 2015 karena pasangannya 3. Kalau dulu pasangannya 2, jadi masyarakat betul-betul terkotak dalam sebuah kelompok tertentu. Kalau 3 ini menurut hemat saya tingkat kepanikannya agak sedikit minimalis, hanya perbedaannya kita sedang COVID. Oleh karena itu jangan sampai paslon yang membuat kita ini menjadi panik, menjadi tambah stres ya. Mari kita berikan obat kepada masyarakat dan kita yakinkan bahwa pilkada ini adalah suatu proses yang biasa, yang tidak juga harus kita kita jadikan ini suatu ajang perkelahian itu, ajang kata-kataan itu, sehingga masyarakat antipati terhadap pemerintah itu sendiri. Nah, inilah harapan kita, sampaikan salam kita kepada paslon, mari kita jadikan masyarakat kita cerdas, masyarakat kita berkualitas, dan dengan pilkada maka demokrasi ini betul-betul menjadi sebuah jawaban terhadap tujuan kita bernegara. Sekian, terima kasih. Oke. Saya tahu mungkin masih banyak nak mau bicara, tapi waktulah membataskan kita.
Pemirsa, 90 menit kita telah berdiskusi tentang peliknya mengatur strategi pemenangan di tengah pandemi, munculnya aturan-aturan baru saat ini. Padahal COVID-19 itu adalah di darat, kenapa di udara dibatasi? Seperti itu yang bisa kita petik dari kebijakan mereka. Saya Muhtadi Putra Nusa beserta kru Jambi TV bertugas undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.